Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, banyak warga di sekitar Banten yang berkunjung ke sejumlah lokasi wisata pantai di kawasan Carita dan Anyer untuk menghabiskan waktu libur lebaran mereka. Polda Banten telah menutup lokasi wisata pantai di sepanjang Anyer hingga 3 Juni mendatang sebagai antisipasi penyebaran COVID-19 di Provinsi Banten. Meski didominasi oleh warga lokal, namun tidak sedikit wisatawan dari Jakarta dan sekitarnya memadati kawasan wisata di sepanjang Pantai Anyer dan Carita. Para wisatawan mengaku siap menjalankan protokol kesehatan, salah satunya dengan menggunakan masker kesehatan selama di lokasi wisata pantai. Pengelola wisata pun mengaku tetap menerima kunjungan wisatawan, meski jumlah wisatawan yang datang tidak sebanyak pada musim libur Lebaran tahun sebelumnya. Pihak Ditlantas Polda Banten menyiagakan 146 personil untuk berjaga di lokasi wisata pantai menyusul adanya surat edaran dari Bupati Serang dan Bupati Pandeglang terkait penutupan sementara tempat wisata pantai mulai tanggal 20 Mei hingga 3 Juni mendatang. Meski sudah ada aturan social distancing dan larangan berkumpul serta berkunjung di lokasi wisata selama pandemi COVID-19 ini, namun sejumlah warga masih nekat mendatangi objek wisata pantai di Provinsi Banten. Apa saja upaya pemerintah setempat untuk mencegah penyebaran COVID-19 di daerahnya? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Gubernur Banten Wahidin Halim. Pak Wahidin Halim, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Wahidin, apakah Bapak sudah menyaksikan tadi video yang menunjukkan ternyata banyak sekali aktivitas warga di lokasi wisata pantai? Sebenarnya lokasi wisata pantai ini ditutup atau dibuka sih, Pak? Ditutup. Memang sejak berkembangnya COVID-19 kita udah tutup. Kita udah panggilin para pengelola wisata. Tapi kan memang ada ruang-ruang bebas, Mbak, di Anyer maupun di Carita itu. Mana yang baik Carita. Jadi ada ruang terbuka yang memang tidak ada pengelolanya. Memang itu lahan bebas. Dan mereka berkumpul di sepanjang pantai itu. Jadi bukan pada area-area wisata atau titik wisata yang dikelola oleh pengusaha tertentu. Terus yang kedua, yang datang itu kan orang lokal. Banyak mobil-mobil yang berkelas A itu menunjukkan bahwa aktivitas dan mobilisasi masyarakat di antara Serang, Pandeglang, dan sekitarnya yang memang mereka juga udah haus tentang hiburan termasuk berangkat pantai. Di tradisi, jadi tempat-tempat ziarah juga banyak. Jadi apa itu ditoleransi maksudnya, Pak? Mengingat tadi Bapak mengatakan bahwa ada masyarakat yang sudah haus liburan dan ternyata mungkin ada lokasi-lokasi yang tidak resmi gitu. Tapi kita lihat bahwa tidak ada pengawasannya. Apa tindak lanjut dari Anda sendiri sebagai pimpinan di sana? Dari sisi kita sih kan memang kita sudah melakukan upaya social distancing, juga tetap dengan menggunakan masker, sehingga memang terjadi kerumunan itu kan under control ya, di bawah peran dari pemerintah daerah tempat. Tapi sebetulnya hanya 2 hari kalau tidak salah itu. Ya, kita juga sudah dapat lapor dari pertama, itu langkah-langkah upaya-upaya meminimalisir aktivitas masyarakat hilir mudik. Hampir itu yang sudah kita lakukan. Apa informasi yang Anda dapat atau mungkin ada laporan dari Bupati Pandeglang dan juga Serang mengenai situasi ini? Meskipun ini bebas, tapi tetap saja Pak, warga berkerumun dan ada resiko penularan COVID-19 di sana. Kita tahu itu dan orang itu dengan Polda, dengan tim gugus tugas, kita perketat, tidak lagi diberikan ruang. Dan memang memang pada pasca Lebaran kemarin kan di mana-mana terjadi kerumunan. Tapi bukan berarti tidak ada aturan, tidak ada himbauan dan tidak ada upaya-upaya pencegahan dari pemerintah daerah. Itu tetap kita lakukan. Norma-norma ataupun aturan protokol kesehatan kita terapkan. Makanya kan mulai dari Skupa kita sudah batasi orang-orang dari Jakarta untuk diminimalisir datang ke
Pandeglang ke Serang, termasuk juga aktivitas mereka sebelum Lebaran, mereka kan pulang mudik yang lepas dari kontrol untuk pulang kampung dan sebagainya di Jakarta. Jadi memang ini juga menjadi evaluasi kita, sudah kita evaluasi. Baik, Pak, di tayangan yang sama di layar kaca Anda mungkin bisa dilihat bahwa sepertinya menjaga jarak atau social distancing tidak dilakukan, dan juga di tayangan video ini tidak tampak adanya petugas yang mengawasi dan mengimbau warga untuk menjalankan protokol kesehatan. Bagaimana ke depannya nih Pak? Ini mungkin sudah terjadi, tapi ke depannya apakah akan ada penambahan aparat atau sanksi yang tegas dan juga penutupan jalur-jalur atau wilayah bebas ini? Tugas tidak bebas, kita tadi juga kita udah evaluasi. Yang pariwisata tetap kita tutup, dan ada upaya-upaya untuk melakukan tindakan yang lebih lebih pasti lagi. Jadi kita udah larang, dan kalau memang ternyata terjadi, kita harus lakukan langkah-langkah pencegahannya. Paling kan tindakan, sanksi dan sebagainya. Jadi memang Mbak, di mana-mana menjelang Lebaran kemarin kan cek poin juga pada tempat pasar tradisional, pasar bandara juga itu terjadi kerumunan-kerumunan yang lepas dari kontrol kita. Kalau kita akui, kita konsen di checkpoint, pada titik jalan dan sebagainya, tapi kita kurang tenaga di tempat wisata ini, dari swasta. Ini memang diakui kelemahan kita kemarin. Baik, Pak Wahidin Halim, semoga ada sanksi tegas dan juga penambahan aparat untuk menjaga situasi lebih kondusif. Terima kasih banyak, dan juga mungkin sosialisasi yang lebih baik dari semua pihak. Terima kasih banyak Pak Wahidin Halim atas waktunya di Metro hari ini.